Shalom, mari kita memuji Shalom, Tuhan. haleluya, puji Tuhan. Bapa, pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu.
pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allah, Kau yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran Gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Pagi semuanya, shalom, haleluya. Shalom, selamat pagi, sehat selalu, puji Tuhan. Mari kita baca Pengkhotbah 8 ayat 14 sampai 17. Pengkhotbah 8. Pengkhotbah 8 ayat 14 sampai 17. Pengkhotbah 8 ayat 14, demikian bunyi firman Tuhan. Ada suatu kesia-siaan yang terjadi di atas bumi. Ada orang-orang benar yang menerima ganjaran yang layak untuk perbuatan orang fasik, dan ada orang-orang fasik yang menerima pahala yang layak untuk perbuatan orang benar. Aku berkata, ini pun sia-sia. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Ketika aku memberi perhatianku untuk memahami hikmat dan melihat kegiatan yang dilakukan orang di dunia tanpa mengantuk siang malam, maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Amin, amin, amin. Menggali hikmat. Suatu hari sekelompok pekerja konstruksi di Florida, Amerika Serikat, yang sedang mengerjakan proyek saluran drainase telah menemukan harta karun yang sangat berharga. Jauh di dalam tanah, mereka menemukan sebuah perahu nelayan dari tahun 1800-an yang masih terawat dengan baik. Wow, keren ya. Di dalam tanah ada sebuah perahu nelayan yang masih baik. Di dalam perahu itu ditemukan artefak-artefak yang menarik, seperti beberapa bagian dari lampu minyak tanah, gelas yang terbuat dari tempurung kelapa, dan sejumlah uang logam. Kapal tersebut kemudian diteliti dengan harapan dapat menyediakan informasi tentang cara hidup orang di wilayah tersebut lebih dari 100 tahun yang lalu. Lebih dari soal sekedar perahu, maka ini merupakan pengingat tentang kehidupan orang sehari-hari pada masa lalu itu, kata salah seorang arkeolog maritim. Dengan menggali semakin dalam, pengetahuan dan hikmat pun diperoleh. Amin. Amin. Kitab Pengkhotbah itu menyimpan harta karun hikmat yang luar biasa bagi mereka yang mempelajarinya. Harta itu adalah hikmat kuno yang merenungkan kehidupan sehari-hari pada masa itu dan juga berlaku bagi masa sekarang. Salomo mengungkapkan bagaimana orang arif tahu bagi segala sesuatu ada waktu dan caranya sendiri. Kita baca Pengkhotbah 8 ayat 5 sampai 6.
Pengkhotbah 8 ayat 5 sampai 6. Pengkhotbah 8 ayat 5. Siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Karena untuk segala sesuatu ada waktu pengadilan, dan kejahatan manusia menekan dirinya. Amin. Amin, amin, amin. Kemudian juga kita baca ayat 17. Pengkhotbah 8 ayat 17. Pengkhotbah 8 ayat 17. Maka nyatalah kepadaku bahwa manusia tidak dapat menyelami segala pekerjaan Allah yang dilakukannya di bawah matahari. Bagaimanapun juga manusia berlelah-lelah mencarinya, ia tidak akan menyelaminya. Walaupun orang yang berhikmat mengatakan bahwa ia mengetahuinya, namun ia tidak dapat menyelaminya. Amin. Amin, amin. Ayat 12, Pengkhotbah 12 ayat 1 kita baca, kemudian dilanjut ayat 14. Pengkhotbah 12 ayat 1. Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malang dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tidak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Lanjut. Ayat 14. Ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin. Kemudian ayat 15 kita baca. 15 tidak ada. Ayat 12. Pasal 12. Tidak ada ya. Tidak ada. Kita pengkhotbah juga mengatakan bahwa orang-orang akan pergi dan datang. Pengkhotbah 1 ayat 4. Pengkhotbah 1 ayat 4. Pengkhotbah 1 ayat 4. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Nah, itulah generasi demi generasi ini beralih ya. Jadi seperti perahu yang terbukti ditemukan di Florida itu, barang-barang artefak yang ditemukan bagi kita itu sudah berlalu ya. Kita sudah tidak pakai lampu minyak tanah. Dulu Bapak masih pakai lampu strobing ya. Strobing. Masih. Harus dikumpul gitu. Iya. Lampu yang harus dipompa dulu, dikasih spiritus, terus ada bola kainnya ya. Itu luar biasa ya. Orang kok bisa menciptakan penerangan dari sesuatu kain ya. Kain yang harus dibakar ya itu ya. Iya. Terus menyala. Terus menerangi. Itu penting bagi pelaut ya. Entah itu sekarang masih dipakai atau tidak sudah ya, karena sudah ada baterai. Tengkuan yang baik itu merek Tengkuan. Itu nenek saya juga pakai itu ya. Waktu buka lapak ya di pasar. Mereka tiap sore mompa ya, dipompa dulu, terus bunyi jos gitu, sehingga menjadi satu alat penerangan yang luar biasa. Anda masih punya enggak artefak kuno itu ya? Sudah enggak ada ya, dulu tahu gitu disimpan ya. Jadi ditunjukkan kepada anak cucu. Ada yang jual lagi. Sudah berlalu ya. Alat-alat yang dulu ada, kemudian sekarang sudah enggak terpakai. Mungkin di rumahmu ada ya. Oblek itu lampu teplok, lampu minyak tanah ya. Kami dulu punya berjajar gitu, kalau lampu dari PLN itu mati. Kacanya itu dibuat dari lampu neon. Lampu neon sudah mati itu ditiup itu bisa jadi itu. Untuk tempat semprongnya itu. Luar biasa. Ya, ternyata teknologi kuno itu
juga luar biasa ya. Kalau saudara melihat bangunan-bangunan piramid, Borobudur, candi-candi itu, coba saudara bayangkan dulu tidak ada crane ya. Tidak ada crane. Bagaimana mereka mengangkat batu yang mungkin besar-besar itu ya, 2 kali 3 meter, 2 kali 1 meter untuk naik, untuk menjadi suatu seperti gunung gitu, itu bagaimana coba? Kalau sekarang itu kan banyak alat berat ya. Jadi ada alat yang untuk mengangkut tenaga manusia. Dan korbannya sangat banyak sekali itu pasti. Ya pastilah. Jadi kita juga berterima kasih untuk kemajuan zaman ya. Dari generasi ke generasi ini pengetahuan hikmat bertambah-tambah ya. Nah, maka kita juga ketika ingin mengetahui sesuatu, kita harus menggali ya, menggali. Jadi ilmu itu harus digali. Karena itu mari kita menggali kitab suci semakin dalam untuk menemukan hikmat yang Allah sediakan. Alkitab itu terdiri dari 2 bahasa ya, di dalam aslinya ya, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Maka dari itu kita minimal mengerti atau belajarlah sedikit-sedikit tentang bahasa Ibrani, tentang bahasa Yunani, walaupun ini bahasa-bahasa kuno yang sulit untuk dipahami karena cara menulisnya lain, abjadnya juga lain, dan mereka menulis hari ini kalau di Israel itu tanpa huruf hidup, saudara. Nah, saudara bisa baca enggak ya? Kalau kita menyingkat Y dan G itu bacanya apa? Y dan G bacanya yang, ya kan? Ya. Kalau kita menulis DLM itu bacanya apa? Dalam. Nah, kita kok tahu? Kita baca TTK. Apa TTK? Titik. Ya, ada Bu Titik ya. Kalau namanya disingkat jadi TTK. Tapi kalau Sulistiani disingkat agak susah ya. Jadi singkatan seperti itu tanpa huruf hidup. Nah, kalau kita nggak belajar artinya atau bahasa tersebut, spellingnya, ya kita nggak bisa baca gitu ya. Apalagi bahasa Mandarin ya, terdiri dari berapa huruf? Nggak tahu berapa, banyak sekali. Mungkin 2000 lebih huruf ya. Setiap huruf kita harus belajar. Iya, mungkin 2400-an huruf ya, bukan 24 huruf. Tambah 1 titik sudah beda. Ya, contoh beda arti apa? Artinya itu beda. Bing. Iya. Dan itu kalau itu ditambah 1 titik menjadi bing. Ya. Itu artinya kalau kita kemilikan atau tamak, ya, ditambah 1 titik itu kita bisa menjadi melarat. Luar biasa ya. Jadi Jadi bahasa kuno itu kalau kita gali, kita pelajari, itu membentuk suatu peribahasa ya. Tadi dan, kalau ditambah 1 titik saja menjadi bing bacaannya. Jadi kalau kita dan artinya beda. Salah langkah dalam kehidupan ya. kita, pekerjaan kita salah langkah, begitu tak gitu sudah kita merubah kita semuanya yang dulunya kaya menjadi miskin. Seperti kita ini akhirnya seperti hidup di ladang ranjau ya, bener nggak ya? Iya. Makanya Tuhan ngomong jalan lurus, jangan belok-belok. Karena di kiri dan kanan ditanam ranjau oleh iblis ya. Kalau kita salah bijak, maka hancurlah kita ya. Kalau kita salah ngambil keputusan ini melangkah kiri atau melangkah kanan, maka akan terjadi kita rugi gitu kan kalau berdagang ya. Kita jalan bersama Yesus. Nah, jalan dengan Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jadi langkah kita harus menurut tuntunan langkah kasih Tuhan ya.
luar biasa itu. Makanya ada sebuah lagu yang berkata ketika di tengah perjalanan mau menyimpang kanan dan kiri, dia merasa bingung, ku tak tahu jalan mana yang kupilih. Ya, jalanlah menurut arahan Tuhan Yesus. Amin. Seringkali kita ini tidak mengerti ya apa yang terjadi besok. Ya. Tiba-tiba saja rekan kerja daripada Pak Gem ini pulang ke surga ketika ia justru mau gerak jalan HES itu apa? Gerak jalan, bukan gerak jalan ya, apa itu HES itu? Panjat gunung ya. Bukan Yes, itu. panjat gunung, Bukan panjat gunung ya, kita jalan-jalan jalan-jalan sehat. sehat ke suatu bukit Daerah. gitu ya. Dia mau berangkat ke Medan ya, untuk pagi-pagi dia sudah siap, sudah mandi, sudah paes, cantik gitu. Lalu dia menuju ke kamar mandi dan jatuh di kamar mandi dan meninggal. Seketika ya. Iya, dibawa ke rumah sakit sudah meninggal ya. Nah itu kan kita nggak tahu ya kapan kita ini menghadap Tuhan. Hari ini dimasukkan anak peti pada upacara penutupan peti. Nah itu usianya berapa? 75. 75 tahun ya. Baru setahun dengan saya. 70 tahun sudah, puji Tuhan ya. Iya. Sebetulnya beliau itu sehat ya. Sehat. Sangat sehat. Amat sangat sehat. Sehat. Badannya sangat kuat. Dan ia jago masak ya. Ia jago masak. Kalau lebaran gitu dia mesti membantu restorannya ya. Di Porong ya. Sangat terkenal ya restoran Porong itu. Dan dia tukang masaknya dibantu dia ya. Ya enak, masakannya sangat enak gitu ya. Natalan saya diberi puding kuno. Puding kuno itu puding roti ya. Aneh ya, roti tawar dibuat puding. Selalu dikasih seperti itu. Nah, who knows, kita nggak tahu 5 menit lagi apa yang terjadi dalam hidup kita. Bu Lili nulis hiking. Bukan hiking ya, sebab itu tidak menaiki bukit, tetapi HERS itu ya jalan saja, muter-muter, mungkin masuk hutan, keluar hutan, tapi bukan hutan yang nemen-nemen gitu. Mungkin di Trawas, mungkin lah. Ini mereka mau ke Medan. Tapi tanjakannya juga ada ada tanjakannya memang ada long, ada yang short itu. Jadi yang kuat ya terus sampai jalan panjang sekali, yang tidak kuat ya jalan pendek. Ya. Ada yang meninggal saat jalan sehat itu karena saya dikatakan oleh teman-temannya, loh kamu kok pucat dari ini? Oh enggak apa-apa, sehat tuh. Dia naik tapi turunnya langsung meninggal. Iya. Nah itulah kita perlu hikmat Tuhan ya. Iya. Dan kita tahu bahwa orang itu pergi dan datang, ya kan? Kita cenderung biasanya itu mengatakan biasanya nggak apa-apa kok gitu. Biasanya nggak apa-apa kok. Jadi kita lakukan hal itu ya, biasanya nggak apa-apa. Tapi hari itu ada apa-apa sehingga membuat hari itu luar biasa, bukan biasa. Celaka atau gimana gitu ya. Nah, itu hari biasanya nggak apa-apa. Ada di seorang ahli itu perikanan ya di Australia itu, dia biasanya tangkapin buaya-buaya di mancanegara, di mana ada sungai, ada buaya besar, dia datangi, dia tangkapin. Tapi di ujung hayatnya dia tertusuk oleh ikan pari ya. Dia beracun. Dadanya tertusuk ikan itu, ekornya ikan pari itu ya sangat tajam sekali, terus masuk dadanya dan dia meninggal. Ya, meninggalnya ya dia di laut di sungai itu, di laut. Karena dia berkecimpung selalu setiap hari di laut, di sungai itu ya. Itu biasanya nggak apa-apa, biasanya dihadapi semua itu buaya yang besar itu biar berhasil tangkap gitu, biasanya nggak apa-apa. Tapi hari itu sungguh sangat luar biasa sehingga mengakibatkan dia celaka dan meninggal. Jadi kembali kepada Alkitab, bagaimana Alkitab menyediakan hikmat bagi Anda. Ya. Saya masih ingat
ketika dulu kuliah di STT dianjurkan agar setiap hari itu bacanya itu Amsal dan Mazmur. Setelah itu ditutup dengan kitab pengkhotbah. Kok aneh ya? Kok aneh? Amsal itu menulis banyak tentang hikmat. Hikmat dari Tuhan, hikmat dari manusia, segala macam hikmat itu ada di kitab Amsal. Kalau kita mau jadi pandai, itu baca Amsal tiap hari ya. Pasal ada 30 ayat. Ya, ada Pasal. 31 pasal sehingga tiap hari satu pasal. Kemudian Mazmur itu panjang ya. Tapi Mazmur itu mayoritas berisi puji-pujian, penyembahan bagi Tuhan. Dan netralisirnya dinetralkan dengan pengkhotbah. Pengkhotbah itu selalu berkata tentang hikmat daripada Salomo. Salomo mengatakan bahwa hidupnya itu sia-sia. Bukan berarti tidak berguna, tidak. Tetapi apa yang dia capai pada akhirnya ditinggalkan untuk orang-orang lain ya. Jadi kita dinulkan gitu ya, dinetralisir ya. Jadi Salomo selalu juga berkata jangan terlampau berhikmat, banyak belajar melelahkan badan dan sebagainya. Bukan berarti tidak boleh belajar, tetapi memang segala sesuatu itu ada waktunya ya. Jadi kalau kita tiap pagi merenungkan firman Tuhan, tiap pagi kita diingatkan oleh Tuhan tentang segala hal yang terjadi di bumi ini. Kemarin ada demo, beberapa hari ada banyak demo dan ada korban jiwa, kan itu sangat sedih ya. Tetapi selalu berulang kan, selalu berulang tiap ada demo minimal ada satu korban lah, entah itu celaka, entah itu terluka, entah itu tertembak, peluru karet dan sebagainya. Nah itu kan, tapi ya diulangi lagi ya, itu kan tidak bisa kita prediksi ya. Ya itu diulangi lagi. Memang ya itulah sejarah ya, sejarah dimana ketidakpuasan, dimana rakyat yang bergejolak itu mau menyatakan aspirasinya bagaimana ya. Nah itulah kita perlu hikmat, kita perlu belajar tentang bagaimana kita menyuarakan suara rakyat ini dengan baik dan benar ya. Itu perlu kita pelajari, kita gali caranya gimana sih, caranya bagaimana sih. Kita perlu menggali hikmat sehingga tidak perlu ada korban ya. Ketidakpuasan, ketidakmampuan untuk menyatakan aspirasi, jangan sampai menjatuhkan korban. Kebanyakannya korbannya itu orang yang tidak bersalah ya. Orang yang tidak mengerti atau orang yang ya cuman ikut-ikutan ya, tapi jadi korban gitu ya. Ayo kita banyak belajar ya, dari Alkitab ini mengajarkan sesuatu hal yang luar biasa ya. Hari ini jika Anda kekurangan hikmat, Anda bisa minta kepada Tuhan yang nanti memberi hikmat ya. Memberi hikmat itu dari surga. Kadang-kadang kita melihat alam kemudian timbul hikmat ya. Kita melihat hewan-hewan itu kita timbul hikmat. Ayo kita berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Dengan pembacaan pengkhotbah ini ya Tuhan Yesus, kami bisa memperoleh hikmat daripada Engkau Yesus. Segala sesuatunya dalam kehidupan ini harus kami lakukan dengan hikmat daripada Engkau Yesus, sehingga tuntunan-Mu kepada kami sangat luar biasa. Kami setiap hari Engkau gandeng tangan kanan kami, tuntun kami tetap berjalan di jalur-Mu, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, dan kami berada di jalur-Mu sehingga kami dalam keadaan aman, tentram, sukacita, damai sejahtera, karena Engkau selalu menyertai kami dan menuntun kami di jalur-Mu, sehingga kami memperoleh suatu kehidupan yang luar biasa bersama Engkau Yesus. Amin. Bapa, kami berdoa
untuk keluarga yang telah ditinggalkan oleh Ibu Ica karena beliau dipanggil Tuhan. Tuhan tolong hiburkan, beri kekuatan buat anak menantu cucunya. Kami juga berterima kasih karena kepergian beliau yang tanpa sakit. Ia meninggal dengan tenang ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Banyak hal yang kami bisa pelajari dari beliau tentang kasih-Nya, tentang kehidupannya. Tuhan, kami percaya Engkau menerima dia di pangkuan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang senantiasa terapi, berjalan pagi, berjemur diri untuk memulihkan kesehatannya dari sakit tekanan darah tinggi, dari blocking otak dan sebagainya. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka berhikmat, supaya mereka mau belajar lebih dalam lagi menggali firman Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan orang untuk diproses? Karena Tuhan mengasihinya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang setia mendengarkan renungan gembala di pagi hari ini. Mereka yang mungkin sakit, mereka yang mungkin lelah, mereka yang mungkin bosan dengan kehidupan ini. Tuhan jamah mereka, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan untuk tetap berjuang di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk korban-korban demonstrasi, mereka yang terluka, bahkan mereka yang sampai meninggal. Tuhan beri keluarganya agar tidak hidup dalam kepahitan, tetapi pasrah, tetapi menerima kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Biarkan mereka hidup dalam kepahlawanan kehidupan mereka pribadi masing-masing. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, Marta Christine, Bu Wanda, Pak Budi, Pak Bambang, Bu Vera, Cece Emi, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Mei, Bu Ruli, Bu Veve, Fan, sehat selalu ya. Bu Lili, happy holiday. Bu Reni, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Franyanto, Pak Martin, Bu Febi, Bu Titik Sulistiani, semuanya sehat selalu. Besok kita beribadah di gereja masing-masing dan Senin kita ketemu lagi di forum ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin, amin. Amin. Haleluya, haleluya.